وقال النبي صلى الله عليه وسلم الختان طهرة للرجال ومكرمة للنساء أو كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Hadratal mukarramin wal mukarramat wal muhtaramin wal muhtaramat, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada para alim ulama, para kiai, para asatid yang saya tidak sebutkan nama-nama mereka, namun insyaallah kita semua digolongkan orang-orang yang mulia, amin, dan mendapatkan kedudukan yang mulia dan berkumpul bersama orang-orang yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Al-mukarramun wal muhtaramun, para masyayikh, para orang tua, para sepuh pilih sepuh yang saya cintai, dan tak lupa kepada sahibil bait Al-Ustadz Taufik yang dikenal dengan Al-Ustadz Ujas, dan segenap keluarga besar beliau. Mudah-mudahan malam ini malam barakah untuk mereka, amin. Malam yang penuh keutamaan, malam yang penuh rahmat, malam di mana Allah cucurkan begitu banyak para malaikat-malaikat yang hadir di malam yang mulia ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita semua diundang oleh beliau dalam acara Al-Khitan untuk putra beliau yang bernama Muhammad Faqih Hidayatul Ramadan, yang memang saya sudah kenal sudah lama, mulai dari kecil mungkin ya Ustaz, kenal dan sering dibawa oleh bapaknya Al-Ustadz Ujas. Maka mungkin yang pertama yang dia kenal Ustadz saya kali. Ya. Maka jika kebaikan tertanam di dalam diri seorang anak dan selalu tergambar di dalam dirinya, maka itulah yang akan disebut oleh anak tersebut. Di saat dia dalam keadaan bahagia, mungkin kebahagiaan ini ingin ditampakkan kepada orang yang dia kenal. Di antaranya saya pribadi tidak asing lagi Muhammad Faqih. Ini nama yang sangat luar biasa, Pak. Nama yang sangat luar biasa, mudah-mudahan menjadi orang yang luar biasa insyaallah. Orang yang sangat luar biasa memang mulai dari nama. Namanya saja Muhammad, itu pasti dalam hidupnya dapat barokah. Karena ada satu rumah, jika di rumah tersebut ada nama Nabi Muhammad, maka insya Allah rumah tersebut pasti dapat barokah di sini Muhammad. Itu pernyataan para alim ulama. Jadi bagi kita yang belum punya anak yang namanya Muhammad, ayo habis pulang rencana dengan isi kita masing-masing. Kita bikin anak, mudah-mudahan laki-laki, kita namakan Muhammad. Amin ya rabbal. Kalau memang sudah tua, kalau bisa cucu kita kasih nama dengan nama Nabi Muhammad, karena dialah pencinta kita, dia orang yang kita cintai. Maka selayaknya ada satu keluarga kita nama yang kita cintai, yaitu Muhammad. Yang kedua Faqih. Ini Ustadz Ujas ini pas banget sini. Faqih, yang namanya orang tua pasti pengen jadi atau pengen memiliki anak yang saleh. Benar apa benar? Pengen anak yang berbakti kepada orang tua,
Anaknya dinamakan Muhammad Faqih. Apa arti faqih? Faqih itu diambil dari asal kata faquha. Apa artinya? Paham. Faqih, orang yang memiliki pemahaman yang luas. Pemahaman apa? Ya berhubung dia dengan Muhammad, dia akan memiliki pemahaman tentang Nabi Muhammad. Siapa yang orang yang dia kehendaki, orang ini akan menjadi orang baik. Rasulullah bersabda, yufaqihu fiddin. Allah akan jadikan dia faqih di dalam agama. Makanya mudah-mudahan anak ini menjadi anak penerus orang tuanya dalam berdakwah, di dalam menyampaikan kebenaran, di dalam memahami agama. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang alim, insyaallah. Anak yang amil, anak yang muallim, mukhlis, da'i ilallah, yang bermanfaat untuk negara, untuk masyarakat, untuk dunia, khususnya untuk orang tuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini tidak lepas tentunya dari tuntunan. Tidak lepas dari tuntunan siapapun. Orang kalau pengen hidup baik harus tetap memegang tuntunan. Tuntunan yang benar, tuntunan yang mana? Mulai dari zaman Nabi Allah Adam hingga saat ini. Dalam sejarah ini, baik orang yang baik atau orang yang buruk, plus setannya dan iblisnya berusaha untuk menampilkan konsep baik, konsep bahagia. Karena setiap mereka punya konsep masing-masing. Ya, kalau iblis konsep bahagianya apa? Karena iblis juga pengen jadi makhluk bahagia. Setan juga pengen. Kalau setan baca doa hasanah fid dunya, juga pengen dia dapat hasanah. Cuman konsep dari pemahaman setan tentang bahagia tentu berbeda dengan musuhnya setan. Konsep bahagia untuk setan cuma satu, laghyan lakum ajmain ila ibadaka salihin. Sungguh kami akan sesatkan mereka kecuali hamba-Mu yang soleh. Soleh menurut pandangan kita, tapi pandangan iblis bahagia itu beda dengan kita. Cukup dia mampu untuk membahagiakan, untuk menyesatkan hamba Allah, itu kebahagiaan bagi iblis. Ya. Mulai dari dulu konsep bahagia ini tampil di dunia. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan mendapatkan sunnah Allah itu berubah. Yang namanya bahagia sesuai dengan tuntunan yang namanya dinul Islam. Maka diutuslah para nabi mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad mengajarkan konsep bahagia. Di situ kita minta Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Konsep ini ditampilkan oleh para nabi, oleh para rasul sampai Nabi Muhammad. Ketika diutus Nabi Muhammad, tidak ada konsep yang paling sempurna seperti konsep yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dikenal dengan dinul Islam. Tampil diajukan kepada seluruh masyarakat, di mana masyarakat pada saat itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Yang dimasukkan zaman jahiliyah itu apa? Jahiliyah tentang keesaan Allah, jahiliyah tentang ketuhanan, bukan jahiliyah tentang pengetahuan. Tidak. Orang Quraisy ini ahli apa? Ahli dagang. Strategi dagang dan politik dalam peperangan ini luar biasa. Tapi jahiliyah tentang apa? Tentang ketuhanan. Justru itulah merupakan inti daripada tuntunan yang dibutuhkan oleh setiap fitrah manusia, adalah keesaan yang sebenarnya. Kalau orang dulu kan enggak, mereka mengenal Allah, cuman mereka jadikan patung itu sesembahan mereka. Ditanya, kenapa engkau nyembah setan? Kenapa engkau nyembah patung?
Ternyata dia sembah patung untuk mendekatkan Tuhan mereka, sementara mereka meyakini patung itu punya kekuatan. Musyrik begini mah. Musyrik apa kagak? Musyrik. Itu konsep mereka. Konsep mereka. Orang-orang Quraisy hidup pada damai, cuman butanya tentang ketuhanan. Nah, tentang ketuhanan inilah yang merupakan konsep utama dalam kehidupan manusia. Kok konsep utama? Karena yang paling konsep utama adalah masalah ketuhanan, karena dunia ini fana. Dunia ini bakal hilang. Dunia ini bakal sirna. Akan kemana kita? Tentu menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan surga? Allah. Siapa yang menciptakan alam ini? Allah. Berarti dia Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Aku yang menciptakan, aku yang meniadakan. Maka engkau semua yang tadinya ada, yang tadinya tidak ada, menjadi ada sekarang. Kita ada di dunia dan bakal sirna menuju akhirat. Siapa dia? Allah. Nah, ini konsep para nabi. Konsep para nabi. Datang para nabi dengan membawa ini, berlomba-lomba mereka. Maka sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa konsep yang satu ini adalah dinul Islam. Apa din? Din itu tuntunan. Arti din itu tuntunan, tuntunan Islam. Maka ketika orang beriman kepada Allah, maka dia harus berpegang teguh kepada agama Islam atau tuntunan Islam, yang terdiri dari 3, yang mana iman, yang mana Islam, yang mana ihsan. Datang Sayyidina Muhammad membuat tuntunan Islam. Apa Islam? Islam itu pasrah dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu Islam. Mempasrahkan diri, menyerahkan diri sepenuhnya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Al-Quran. Apa isi Al-Quran? Al-Quran berisi tauhid. Al-Quran berisi tauhid. Di mana tauhid? Itu di hati. Dan juga Islam, Al-Quran memenuhi arti muamalat. Bagaimana kita hidup di dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutin tuh tuntunan Nabi Ibrahim. Millatun itu sinonim dengan dinun. Berarti apa? Ikuti tuntunan Ibrahim. Ada apa Ibrahim? Ya. Ibrahim itu adalah salah satu kakek Nabi Muhammad dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang Rasul. Nabi Ibrahim itu pernah diberikan kitab. Maka sebagian dari isi-isi Nabi Allah Ibrahim itu ada di Nabi Muhammad. Itu ada di ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Di antaranya apa yang dilakukan oleh Ustaz Jasko untuk anaknya, al-khitan. Khitan ini merupakan syariat-syariat orang-orang dahulu dari kalangan para anbiya dan mursalin. Ini syariat yang mulai terdahulu adanya. Maka datangnya Islam, ya, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu merupakan bagian daripada iman. Maka ketika orang hidup di dunia ini, yang ia usahakan adalah bagaimana dia hidup suci secara zahir dan batin. Apa batin? Kalau dalam kitab Himyatus Sa'adah susunan Imam Ghazali dikatakan bahwa yang namanya kesucian batin adalah nafsu Anda suci, ruh Anda suci, hati Anda suci dari segala sesuatu yang bisa menyampaikan ke Allah, ya. Suci dari kotoran seperti hasud dan dengki. Ini yang namanya kesucian. Namun ingat, kesucian batin tidak mungkin akan kita capai kecuali kita jalankan kesucian zahir. Apa kesucian zahir? Kesucian zahir adalah berpegang teguh kepada tuntunan agama Islam. Jadi ada orang
yang berpendapat yang penting mah hati kita yang suci, nggak apa-apa kalau kita maksiat mah, nggak apa-apa kalau kita melanggar Allah mah, yang penting hati kita suci. Itu kalam iblis itu. Ada lagi, nggak apa-apa kita nggak berjilbab mah, yang penting hati berjilbab. Itu kalam iblis itu. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Karena apa? Karena yang namanya jasad itu kendaraan hati, bukan hati kendaraan jasad. Sekarang kita punya kendaraan, rapi tidak rapi kendaraan, kan bagaimana yang ngendarain? Benar apa benar? Hah? Lah sekarang kendaraannya kotor. Ada ucapan kendaraan itu cermin sang pemilik, benar apa kagak? Lah kalau mobilnya kotor, motornya kotor, kemana-mana, itu mobil nggak pernah dicuci, bau apek, udah yakin yang punya nggak bener tuh. Bener apa kagak? Ya kan bisa-bisa yang punya kagak pernah mandi tuh. Bener apa enggak? Itu mah udah umum, udah beda kalau memang rumahnya kalau mobilnya lupa dicuci. Kalau nggak dicuci, lupa guru. Saya buru-buru dari malam, pulang jam berapa nggak sempat. Pagi-pagi saya udah keluar lagi. Nanti saya kamu ke steam. Iya kan? Ya begitu. Kenapa? Karena kesucian hati ada tandanya.